Hah? Langit Jogja bolong? Masa sih? Yuk kenalan sama radar supaya kita bisa tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, di sini aku Bobby Firzan Riyandi dengan NIM 163233172 dari kelompok 6 tugas besar PTB. Di sini aku bersama teman aku Asyil Nadifa 163231010, Diastiara 163232106, Alwi 1632334, Novitri Anisha 163235352, Noval Avicenna 163230888, Marcelino Aditya 163235154, dan Nasya Zaneta 1632362. Di sini kita akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Mari disimak ya. Nah, yang pertama, introduction. Radar merupakan singkatan dari Radio Detection and Ranging. Berdasarkan nama tersebut, radar digunakan untuk mendeteksi jarak atau posisi suatu objek. Namun, radar cuaca dalam meteorologi tidak hanya digunakan untuk mendeteksi posisi. Radar cuaca juga dapat menentukan beberapa komponen lain, contohnya jenis dan intensitas suatu presipitasi. Adapun komponen utama dari radar yaitu yang pertama transmitter dan yang kedua receiver. Lantas, bagaimana sih awal mula tercetusnya radar? Pemakaian radar secara besar pertama kali dikemukakan oleh Sir Henry Tizard yang dijuluki Tizard Mission dan dipakai secara besar dalam Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, perkembangan radar selain untuk perang mulai dipergunakan seperti TPQ-11 yang digunakan untuk studi awan. Memasuki tahun 1970 dan 1980, perkembangan radar untuk studi meteorologi semakin berkembang, mulai dari perkembangan droplet radar yang hingga sekarang masih digunakan. Berikut contoh tampilan citra radar. Selanjutnya kita akan lanjut ke mekanisme radar. Jadi radar itu sebenarnya adalah suatu alat elektronik yang bertujuan untuk mengeluarkan atau mengirimkan semacam gelombang microwave yang pendek dan sangat kuat, dan ketika gelombang tersebut mengenai objek yang sering disebut sebagai target, maka sebagian dari energi tersebut akan dipantulkan kembali ke transmitter radar tersebut dan akan deteksi oleh receiver yang ada di dalam radar tersebut. Nah, ini ada salah satu contoh gambarnya di mana radar akan mengirimkan gelombang microwave yang kuat ini, dan ketika mendeteksi objek seperti awan pada di sini, dia akan dipantulkan kembali ke radar tersebut dan akan diterima oleh receiver. Nah, selanjutnya gimana sih radar bisa tahu jarak suatu objek? Nah, jadi di sini radar menggunakan perbedaan waktu antara mentransmisikan gelombang dan juga menerima gelombang. Nah, dari sana nanti akan didapatkan perhitungan kecepatan gelombang sehingga didapatkan jarak suatu target. Selain itu, small targets require detection by shorter wavelength. Jadi, semakin kecil ukuran target, maka semakin pendek pula panjang gelombang yang dibutuhkan. Contohnya untuk mendeteksi droplet awan, itu membutuhkan panjang gelombang sekitar 1 cm, karena droplet awan ini memiliki diameter sekitar 20 mikrometer. Untuk partikel presipitasi yang lebih besar, dibutuhkan panjang gelombang yang lebih panjang, sekitar 3 hingga 10 cm. Selain mengetahui ukuran target dan juga jaraknya, kita juga dapat mengetahui seberapa kuat intensitas suatu presipitasi tersebut, di mana kita dapat melihat dari warna yang ditampilkan. Jika ditampilkan warna biru, muda, hingga warna hijau, maka itu menggambarkan presipitasi yang ringan. Sementara jika ditampilkan warna oranye hingga merah, maka itu menggambarkan presipitasi yang cukup berat. Selanjutnya, yang ketiga ada radar limitation. Radar limitation yang pertama ada false reading. Salah satu contoh false reading atau kesalahan pembacaan yang sering terjadi adalah saat pengukuran waktu antara mentransmisikan dan menerima gelombang. Jika objek berada cukup jauh dari radar, gelombang yang ditransmisikan kemungkinan akan kembali dalam waktu yang lama. Bahkan, gelombang tersebut kembali setelah gelombang lain ditransmisikan. Sehingga radar mengira bahwa gelombang tersebut merupakan gelombang yang baru saja ditransmisikan. Untuk ilustrasinya ada di slide selanjutnya. Pada gambar ini, kita bisa tahu radar mentransmisikan gelombang pertama menuju objek. Setelah gelombang pertama mengenai suatu objek, gelombang kedua ditransmisikan. Gelombang pertama dideteksi oleh radar sebagai gelombang kedua
karena gelombang ini tiba setelah gelombang kedua ditransmisikan, sehingga terjadi kesalahan penghitungan jarak suatu objek. Nah, radar limitation yang kedua adalah viewing angle atau sudut pandang. Seperti yang kita ketahui, radar itu tidak dapat mendeteksi semua objek yang berada di sekitarnya dengan sempurna. Nah, kira-kira kenapa ya? Contoh keterbatasan radar akibat viewing angle adalah kabut yang tidak terdeteksi karena ketinggian yang sangat rendah dan ukuran tetesannya yang kecil. Jadi, kadang itu ketinggian kabut berada di bawah pancaran sinar radar sehingga tidak terdeteksi oleh radar itu sendiri. Namun, hal ini mungkin muncul di radar dalam beberapa kasus ketika lapisan kabut yang tebal dan pancaran radar membelok ke arah tanah. Selain itu, gelombang yang ditransmisikan juga dapat terhambat oleh objek-objek lain sehingga terjadi pemblokiran sinyal. Nah, di kasus ini misalnya ada sebuah awan yang mungkin berpotensi menyebabkan hujan lebat. Tetapi karena pancaran sinar dari radar terhalang oleh misalnya sebuah objek seperti gunung, sehingga sinar radar tidak dapat mendeteksi awan yang berpotensi menimbulkan hujan lebat tersebut. Peristiwa ini disebutlah dengan pemblokiran sinyal atau beam blocking yang dapat dilihat pada gambar di slide berikut. Keterbatasan selanjutnya adalah radar Doppler hanya memiliki ketinggian maksimum sebesar 19,5 derajat. Jadi, jika ada suatu objek yang posisinya berada di dekat atau di atas radar, datanya tidak akan terbaca dan menjadi tidak tersedia, sehingga muncul sebagai lubang. Daerah yang mengalami kekosongan inilah yang disebut sebagai cone of silence. Nah, setelah penjelasan dan penjabaran materi dari teman-teman aku tadi, bisa disimpulkan bahwa itu bukan bolong ya guys, tapi itu cuma cone of silence kok. Jadi jangan khawatir. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita agar lebih baik lagi. Sekian dari kelompok 6 tugas besar PITB. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa di kesempatan lain.